Contoh di sini, data sebagai input atau input fungsi. Kalau tadi buku berarti ISBN-nya menjadi input fungsi. Lalu hasil bagi menjadi alamat hash. Hasil baginya, jadi modulusnya itu menjadi alamat hash. Jadi K itu kuncinya, M adalah bilangan pembagi, di mana M itu lebih besar dari N. N itu adalah jumlah datanya. Nah, contoh seperti ini. Kita lihat di sini ada NIP, nomor induk pegawai, ada nama pegawai, ada Ani, Wati, Budi, Susi, Joko, dan sebagainya. Kita akan coba untuk menggunakan modulus 10. Nah, kebetulan kita lihat si pintas di sini pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 kotak, masing-masing satu kebetulan. Kebetulan semuanya menempati satu posisi satu-satu. Nah, disarankan modulus tidak menggunakan kelipatan 2 atau 10, tapi sebaiknya menggunakan bilangan prima. Kenapa? Karena 2 atau 10 punya cacah yang mungkin bisa saling berdekatan yang banyak. Sehingga menghasilkan collision yang cenderung lebih banyak gitu. Kalau bilangan prima kan ada 2, 3, 5, berapa lagi? 7, 11, 13, berapa lagi? 19 gitu ya. Nah, oke. Ini tadi kalau menggunakan fungsi hash dengan modulus. Nah, berikutnya ada pemotongan. Jadi misalkan pemotongan ini kita ambil 3 digit dari sesuatu dari deretan angka tadi dengan cara kita sepakati mau ambil di bagian mana saja. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada 1987065 terus diambil kok 902 dari mana? Sebenarnya itu hanya kesepakatan saja, teman-teman bisa ambil dari 8, 6, 5. Oke, nggak ada masalah di situ. Ini hanya kesepakatan ketika satu data diambil di digit nomor 2, digit nomor 5, dan digit nomor 7, maka semua data itu harus diperlakukan sama. Contoh seperti ini, misalkan ada NIM Mitara berapa ya? Saya ambil satu deh. Misalkan ada satu NIM, saya nggak tahu NIM siapa, tadi nggak saya lihat. Nah, jadi kan ada berikutnya dengan poin banyak nih, ada 95, 96, 97, sama 98. Nah, di sini kita sepakat ambil beberapa bagian, katakanlah kalau di NIM kan ada artinya ya. Di sini ada 23 artinya tahun masuk, 14 adalah kode prodi. Satu di depan ini artinya tandanya teman-teman masuk di semester ganjil. Emang ada Pak yang masuk semester genap? Nanti ada. Kalau pas lagi sudah buka S2, ada tuh. Di depannya dia bukan satu. Oke, kita bisa ambil sini contoh. Sepakati aja, misalkan digit nomor 2, digit nomor 5, sama digit nomor 8. Ya. Ini kuncinya kita. Dapat dari mana? Kesepakatan. Kok bisa gitu? Memang begitu. Memang sepakatannya
teman-teman mau ambil berapa? Ambil nomor 2 berarti kan 1 dibuang. Terus 5, berapa 5 ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 diambil. 6, 7, 8. Oh, ini jangan 8, ini berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya berarti. Berarti ini digit terakhir ya, biar jelas. Nah, kan seperti ini. Kebetulan karena sama semua, berarti tinggal di faster. Ini. Nah, maka ini menjadi alamat hashing. 259 fungsi hashingnya. Nah, dari angka ini kita bisa ambil pemotongannya 3 gitu. Nah, ini terserah teman-teman bisa ambil kalau misalkan tabel hashnya ada mulai dari ada 1000 alamat berarti 000 sampai 999. Tergantung nanti teman-teman mau bikin seperti apa. Nah, yang berikutnya ada namanya pelipatan. Pelipatan tuh contohnya misalkan data terdiri dari 6 digit digunakan 3 kunci sebagai input disebut dengan key 1, key 2, dan key 3. Nah, setiap data itu dilipat 2 digit. Nah, masalahnya, nah, masalahnya NIM ITER itu kan nggak genap ya, ganjil kan ya. Nah, kita ambil sini, paste. Masalahnya kan ITER ini dia tidak genap. 19. 9. Ini dari 70 mahasiswa yang ikut kelas saya cuman 31 orang. 30 orang. Hati-hati loh, nanti pas ujian bingung. Nah, kita potong dua-dua di sini. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 1, 4, 0, 1, 9. Nah, karena 9 ini udah terakhir, kita pinjam di belakang jadi 9, 5. Gitu. Berikutnya juga tinggal sama. Itu juga sama. Nah, ini 3/6, ini jadi 7, ini jadi 8. Nah, ini tadi apa fungsi apa? Fungsi pelipatan ya. Jadi ada dari NIM ada 4 orang. Di sini ada 12, 31, 40, 195. Nah, di sini dipecah menjadi 12, 32, 40, 19. Nah, karena 9 ini kosong, apa di belakang nggak ada, cuma ada 1 digit. Maka 5 pinjam ke depannya. Jadi 95. Nah, seterusnya diapakan? Dijumlahkan. Jadi dari sini kita jumlahkan.
Nah, setelah dijumlahkan, hasilnya itu nanti, contoh kita ambil di sini, 12 tambah 32 tambah 40 198. Nah, jadi kan di sini ada lagi hasilnya sama dengan 198, ini sama dengan 199, ini sama dengan 200, ini sama dengan 201. Nah, begitu. Nah, sekarang karena permasalahannya adalah misalkan kita ambil 2 digit terakhir. Ini juga kenapa 2 digit? Tergantung dengan jumlah dari apa namanya? Dari data teman-teman. Misalkan diambil 2 digit berarti yang 1, 2 ini dibuang. Jadi cuma 98, 99, 00, 01. Itu pun kalau misalkan teman-teman punya datanya itu jumlahnya ada 00 sampai 99. Jadi ada 100. Gimana kalau misalkan cuma ada 10, ya berarti diambil 1 digit terakhir saja gitu. Paham ya? Gampang kok. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Kalau gitu berapa alamat untuk data-data berikut ini? Nah, sekarang kita sepakati. Kalau misalkan kayak gini, ya, teman-teman mau coba untuk bikin hash, hitung hash apa namanya, menggunakan, datanya saya copy aja deh. 227109. Berapa tadi? Misalkan di sini 227109. 227109. Terus ada lagi yang satunya 547054 353631 333631 438016 438016. Nah, ini silakan teman-teman cari hash-nya itu berdasarkan ini, kita kasih aja deh. Kita cari hash-nya itu berdasarkan apa namanya, 3 aturan tadi, menjadi mod, modulus, pendulu, terus kelipatan, dan pemotongan. Katakanlah kita punya 10 tabel, berarti kita punya di sini ada 10 rak lah gitu, 10 wadah array. Berarti kalau 10 wadah array, dia indeksnya dimulai dari 0 sampai 9. Berapakah nilai masing-masing dari ini? Kalau misalkan di modulo berapa, kalau pelipatan nanti pelipatan berapa, pemotongannya bagaimana.
sehingga dapat alamat hashing yang bisa dimasukkan ke 0 sampai 9. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya. Kalau nggak ada yang ini, nggak ada yang jawab, saya panggil. Saya mau panggil tes aja sih. Coba ke Adelia Eva, ada suaranya? Halo, Adelia Eva. Tidak ada. Catat dulu saja yang tidak ada ketika dipanggil. Ada saat di siapa lagi berikutnya yang mau saya panggil? Niko Tindoan, Nicholas Tindoan, ada? Ada Pak, ada Pak. Oke, good. Kalau misalkan saya mau ambil satu ini yang 227109, saya gunakan metode pelipatan. Metode pelipatan itu yang ini, yang seperti ini. Kira-kira dengan aturan yang sama, terdiri dari 6 digit, gunakan 3 kunci sebagai input, H1, K1, K2, K3, data dipotong setiap 2 digit, maka hasilnya untuk yang 227109 ini berada di alamat mana? Menggunakan metode Pelipatan. Nah, metodenya yang ini. Angkanya yang mana Pak? Dari 4 itu. Yang satu aja, yang 227109. Oh, 336 Pak. Pelipatan. Gimana hasilnya? Iya. 336. 6 Coba kita cek dulu ya. Apakah kayaknya Pak. benar? Oh, kayaknya. 22 ditambah 71 ditambah 09. Karena kebetulan sini 6 ya, pas banget. 22 tambah 71 tambah 09 adalah 102. Cepet banget. K1 tambah K2 tambah K3. Jadinya 102. Kalau misalkan diambil 2 digit, terakhir, maka dari hasil penjumlahan, ya, maka hasilnya adalah 02. Cuma diambil 2, kok bisa jadi 336? Oh, Oke. kayaknya saya masih kurang ngerti Pak. Gimana? Masih kurang mudah, kurang cun Pak, kurang cun. Oke. Nah, sekarang kan lebih mudah nih. Misalkan 22 tambah 71 ditambah 09, itu hasilnya adalah 102. Nah, untuk bisa dapat alamat hashingnya, berarti 102 karena kita sudah ini, di sini ada kesepakatannya diambil 2 digit saja. Kenapa 2 digit? Karena di sini untuk alamatnya itu ada 00 sampai 99. Berarti ada 100 kolom. Kalau misalkan dia cuma ada 1 digit, berarti 0 sampai 9. Gitu saja. Oh, iya Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, sekarang saya minta lagi satu, siapa ya? Dengan cara yang sama,
Kita lihat di sini ada siapa lagi? Ada Regina Cahyani ada? Ada, Pak. Oke. Nah, sekarang coba hitung untuk yang pelipatan juga di 547054. Hasilnya 178, Pak. Jadi nanti itu di array ke 78. Oke, good. Coba kita cek dulu ya. Tadi bilangnya 78. Kita cek dulu. 78. 4 tambah dengan 70 tambah dengan 54. 4 4 70 tambah 54. 178 karena cuma 2 jadi tinggal 78. Good. Thank you. Nah, ini korek ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, sebenarnya caranya hanya semudah itu untuk bisa apa namanya? Untuk bisa mendapatkan kode hashing gitu. Masalahnya bisa jadi nih dari semua alamat, karena kan kalau misalkan dalam array, kita ingat array itu hanya bisa menyimpan satu lokal satu isinya cuma satu. Nah, ini kan pakai array index array. Gimana kalau misalkan ketemu nih 452 mod 10 sama 672 mod 10? Itu kan sama-sama 2 hasilnya. Nah, gimana caranya? Di sini ada 2 cara, ada 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan pengalamatan terbuka atau pembentukan rantai atau link list. Nah, kita sudah pernah belajar link list, nanti kita gunakan juga sebagai salah satu metodenya. Pengalamatan terbuka itu berarti contoh misalkan kita punya sebuah alamat, kita punya tabel, tabelnya kok gini. Bisa ke sini kita otomatis ya. Ini ada ininya nggak? Oke, ini harusnya. Misalkan kita punya tabel seperti ini. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Nah, ini mulai dari 0, 1, 2, angka lebih enak ya pakai ini. Misalkan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, katakanlah kita punya urutannya seperti ini. Namanya array itu kan isinya cuma satu. Nah, gimana kalau misalkan nilainya sama? Tadi kan sudah ada contohnya mana tadi? Nah, ini. Copy. Yang satu 3 sudah terisi. Ini 3 sudah terisi. Kita checklist merah saja. Kita kasih 3 sini. 3. Gede banget. Gede banget.
nih. 3 sudah terisi. Lalu 1 sudah terisi. Nah, 0 di sini sudah ada. Nah, berikutnya di sini ada 0 lagi. Itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan pengalamatan terbuka. Maksudnya pengalamatan terbuka ini dia akan mencari tempat yang kosong yang pertama kali dia temukan. Yang satu ini kan sudah masuk ke sini, set, sudah. Nah, sekarang yang ini kemana? Karena dia model pengalaman terbuka, yang 0 sudah, dia pindah ke 1. Oh, 1 sudah ada isinya. Maka dia cari lagi. Nah, di sini bisa kosong. Begitu, selama tempatnya masih ada. Itu namanya pengalamatan terbuka. Pak, Ya, gimana? yang masuk tuh bukannya nilainya ya? Yang ini kan, yang angka ini kan? Iya. Iya benar, sebenarnya yang masuk angka itu. Cuman ini untuk menentukan aja. Kayak gini, misal, oh, kalau maunya seperti itu kayak gini aja berarti. Misalkan tadi berapa? 233. 233 di basis sini kan ya. 2, 3, 3. Terus yang di satu berarti 5, 6, 1. Terus ini yang pertama 830. Katakanlah yang pertama duluan ya. Jadi sini 8, 3, 0. Nah, terus yang 630 kemana? 630 kan tadi si 0 ini sudah ada isinya. Pindah ke bawahnya. Turun ke bawah sini. Oh, sini sudah ada ternyata. Turun lagi dia. Set ke sini. Oh, sini masih kosong nih. Jadi saya tempatin duluan. 6, 3, 0. Nah, permasalahannya bagaimana jika di sini ada 882 modulus 5 sama dengan 2. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, rumahnya sudah ditempati, maka si 2 ini akan mencari si 2 ini kan dia berjalan ke sini, set, cek. Loh, kok sudah ada orangnya? Dia turun ke bawah. Oh, sudah ada lagi, turun lagi. Set. Jadi di sini masuk 8, 8, 2. Nah, seperti itu. Jadi proses hashing itu ada namanya pengalamatan terbuka. Sini kita kasih nama contoh nih, pengalamatan terbuka. Artinya semua alamat bisa dipakai kalau masih kosong. Itu pun dengan syarat kalau misalkan jumlah datanya itu tidak lebih banyak daripada jumlah penyimpanannya. Tetapi kan kita punya rak, biasanya jumlah bukunya lebih banyak daripada jumlah raknya. Nah, dengan cara itu kita bisa bangun menggunakan link list. Ini kita copy dulu, kita paste di sini. Kita geser lagi buat contoh. Nah, ini kita hapus dulu. Tadi yang sudah nempatin berapa ini? Oh, 830, 30. Belum, ini juga kosongin dulu. 3 di awal, 233 sudah, 561 sudah, 830 nggak masalah. Nah, ketika 630 dia bertemu dengan sini, berarti di sini cek set, harusnya dia tempatnya di sini. Set. Karena ada 2, maka dia membentuk rantai namanya link list. Jadi 830 lalu 6, 30. Itu masuk ke tempat yang sama di sini. Ini kalau misalkan saya hapus, mana? Saya hapus, loh hilang semua. Hapusnya kegedean.
Kecil penghapusnya nggak ada ya. Oh iya, dia ada penghapusnya nih. Nah, klik ini kecil. Nah, berarti di sini ada berapa tadi? 830, 630. 830. Dia berbagi tempat dengan si 630. Gitu. Terus 822 dia tetap menempati tempatnya semula. 822. 882, sorry. 882. Nah, begitu. Ini disebut sebagai metode untuk apa namanya? Mengatasi collision. Nih, yang menggunakan rantai list atau linked list. Misalkan 55523, 55573. Seperti itu. Jadi nanti di sini kita kasih nama sebagai pengalamatan linked list. Nah, karena kita tahu satu array itu kita bisa bikin setiap isi array-nya itu adalah linked list karena dia bisa nerima selama dia masih dalam satu tipe data. Nah, oke, kita coba untuk codingnya seperti apa sih? Nah, nih, kita coba pakai modulus dulu. Space std. Nah, di sini nah, divide M10 ini maksudnya adalah jumlah array. Wah, ya, artinya di sini sampai dengan 0 sampai 9. Lalu kita bikin T ini sebagai apa namanya variabel array-nya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya M. Oke, sebagai tabel hash. Nah, ini kita buat inisialisasi tabelnya dulu. Untuk ngecek tabelnya kita panggil M-nya saja karena M-nya sudah 10. Nah, di sini misalkan di sini ada I. I-nya min 1, nanti semuanya min 1 semua itu sebatas inisialisasi. Mau dikasih 0 juga sebenarnya nggak masalah gitu. Coba. Ini kan masih 0 semua ceritanya.
User H. H ini artinya hash. Ya. Key modulus n. Nah, di sini kita menjalankan fungsi hash, yaitu apa namanya, H dengan K mod n. Juga indeks dengan S diisi dengan Q, di mana T indeks IDX dan IDX Nah, di sini kita coba tinggal print tabelnya. Terus for ini oke, ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal di bagian main-nya, yaitu kita masukin ini table, kita panggil si ini table, lalu kita panggil juga insert hash. Nah, insert hash kita kasih key-nya berapa? Misalkan di sini kita punya 11, tambah lagi insert hash lagi 23, insert hash lagi katakanlah dia 35. Udah, sekarang kalau udah kayak gini kita tinggal panggil. Sebentar, kenapa ini salah? Nomor 8. Nol belum di define mungkin Pak. Gimana? Nolnya belum di define mungkin. Coba saya cek lagi. Kok salah? Void in table. Coba. Define M10 benar. Integer TM. Nomor 8. Void ini. Oh iya. Loh. Nah. Coba cek lagi.
0 dia nggak mau ya. T indeks nomor 21. 21 T indeks. Oke, karena kan ini harusnya ini. Nah, kalau 0 nggak mau berarti sih -1. Gini aja. Oke. -1 artinya dia nilainya nggak ada. Gitu. Katakanlah -1 sama dengan 0. Pak, Ya, gimana? tapi kalau nilai yang mau diinputin itu -1 gimana Pak? -1. Ya, yang nilainya itu -1. Kita mau input -1. Emang ada ya sisa hasil bagi minus? Nilainya Pak, bukan modulonya. Tapi Oh, kayaknya nggak ada sih. coba. Menarik. -1 gini ya. -1 sebentar. -1 sisa hasil baginya berapa jadinya? Coba. -1 modulo berapa? 10. 10. -1 harus. Oh, 9. Sisa hasil bagi misalkan ini ini kan bonus 3 -1. Kenapa jadi bilang positif? Bener kok Pak harusnya. Oh iya, misalkan ini kita ganti deh biar S2. S2 juga dianya. Berarti nggak masuk ini. Ada kan nilai -1 tadi ya? 9 kan? Maksudnya di 9 kan harusnya. Oh iya. Berarti nggak masuk, nggak bisa nilainya minus. Berarti nilai min nggak bisa disimpan gitu Pak? Menarik nih. Saya belum pernah coba malahan. Oke, kita coba cek ya. Coba cek. -1 ini kan berarti -1 buat tanda. Buat tanda kalau memang itu 0. Kalau misalkan 0 kan hasilnya jelas -1. Harusnya sih nggak bisa sih. Coba misalkan ini minus, tapi sini ganti ya. Jangan -1. Misalkan minus 54. Coba cek dulu. Minus 54 itu berapa modulus? Minus 54 modulus 10 sama dengan 6. Oke, kita cek ya. 6 kan kosong ya harusnya. Cek. Juga nggak bisa. Berarti dia tidak menerima ini. Kalau misalkan dia bilang positif, harusnya ada di 4. Tuh, masuk kan? Intinya datanya harus bernilai positif. Sini tidak ada ada sih tadi. Q adalah kunci, M adalah bilang pembagi, dan N adalah jumlah data. Semua data mendapatkan alamat. Tidak ada dikatakan negatif. Oke. Saya baru dapat pertanyaan ini. Coba saya cari ya. Alasannya kenapa kok misalkan negatif dia tidak bisa dimasukkan gitu ke dalam hash ini.
Kekurangan dari metode ini adalah jumlah bukan. Oke, belum ada. Nanti kita coba lagi untuk ganti kita dengan minus gitu. Mungkin nanti ada jawabannya. Tapi menarik pertanyaannya. Coba sih, jadi penasaran juga saya. Ini tabelnya kan diganti dengan misalkan di sini saya tambahkan dengan ya, misalkan seperti ini, lalu ini tabelnya diganti jadi SMT ini dengan Pro. Lalu di sini kan berarti indeks key indeks kami dengan SMT indeksnya false. Coba ini jalannya ini. Oke, sekarang kita ganti ini menjadi minus 1. Nah, dia tidak bisa menerima nilai minus. Dia tidak bisa menerima nilai minus. Misalkan minus ini. Oke, tentu nggak bisa. Berarti memang nilai key itu harus bilangan positif. Ya, kalau misalkan seperti ini dia bisa. Itu secara teori berarti tidak bisa juga, Pak? Atau cuman dari programnya aja? Sejauh ini saya belum pernah nyoba langsung apakah teorinya tidak mendukung minus gitu ya. Coba kita cek apakah apa tadi namanya hasing dengan apakah hasing dengan hanya dulu. Apakah hasing dengan tidak hasil umumnya tidak bernilai negatif, nilai ini 0 dan n-1 betul. Penjelasannya adalah untuk bilangan bulat positif karena ketika Anda melakukan K modulus N dan N dengan K positif, sisanya selalu 0 dan N-1 gitu. Nah, contoh jika hasil pembagian sisa R hasilnya adalah negatif, contohnya misalkan negatif 26 modul 7, maka sisanya adalah 5. Karena minus 26 sama dengan minus 4 dikali 7 plus 2 atau negatif 26. Maka hasilnya menjadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Artinya tidak akan ditemukan nilai negatif. Permasalahannya mungkin saja ada di codingan saya yang dia belum menerima input negatif, gitu aja. Misalkan negatif di sini, kita coba run, maka nilainya nggak ada.
permasalahannya di sini kan seharusnya dia tidak bisa bernilai negatif. Coba sih, penasaran saya jadinya. Oke, kita coba cek. Kalau misalkan nilainya negatif, kenapa ya nggak bisa ya? Pak, Ya, kalau gimana? misalnya yang modulnya diganti jadi ganti bentuk, tapi tetap dalam modulo. Gimana? Yang di return K Mhm. modulo M itu diganti, kalau misalnya diganti jadi bentuk K Bentuk modulo apa? M tambah M, modulo M lagi itu bakal hasilnya positif, Pak. Gimana? Ini? Ulangi, yang ini, bagian ini. Ya, K modulo M-nya itu diganti jadi dalam kurung modulo M ditambah M modulo M. Modulo M. Dalam kurung K modulo M tambah M. Coba kamu terus di ini aja deh, di apa namanya? In call chat ini loh. In call message ini. Coba. Seperti apa yang dimaksud? Oh, I see. Dia bisa nerima ya, paham. Memaksa si nilainya itu tetap bernilai positif gitu maksudmu ya? Iya, Pak. Coba kita cek. Misalkan ini masih ada yang positif semua. Oke, masih benar. Sekarang kita kasih negatif. Oke, dia bisa masuk ya? Dia bisa masuk. Coba, apakah benar 2341 adalah 2341 mod minus itu ya? 2341 itu modulus 10. Mana 10-nya? Oh iya benar, 9. Oke, masuk akal. Oke, terima kasih. Tadi siapa tadi ya? Siapa tadi yang ngasih ide tadi? Keren. Halo? Oh, ini Kezia. Pak. Oke, thank you Kezia. Berarti memaksa si program ini tetap dalam posisi positif gitu, walaupun hasilnya negatif dikembalikan menjadi bilangan positif. Oke, menarik. Terima kasih atas bantuan jawabannya. Coba kita tambahkan lagi di sini menjadi negatif 35. Negatif 35 modulus 10. Oh ya, C5. Negatif 36. Hasilnya 4. Coba. Space 36. Oke, good. Hasilnya 4. Oke, terima kasih. Tadi udah dapat ide. Nah, hasilnya seperti ini. Wih, ini. Memaksa Diam. positif. Ai, Q modulus M plus M, berarti Q sama dengan modulus M ditambah 10, dimoduluskan lagi. Oke.
Ini kalau misalkan dia belum ada collision. Nah, sekarang bagaimana jika terdapat collision? Kita ambil satu contoh di sini. Ini kita buat lagi tambahan. Insert hash isi dengan 23. 73. Kita akan lihat ketika dijalankan ulang. Ini dikasih out. Nah, ini. Kita lihat di sini, permasalahan muncul ketika 23 ditabrak dengan 73, sehingga nilai 23 menjadi hilang. Oke. Di sini, teman-teman misalkan nanti mau ganti fungsi hashing-nya, ganti di sini ya. Kita apa namanya? Rumus hash integer A. Nah, jadi misalkan mau ubah, hanya ubah di bagian sini saja, tidak perlu ubah tempat lain, harusnya sudah cukup. Nah, sekarang permasalahannya ada di sini. Bagaimana ketika apa namanya? Nilai hash-nya ini tabrakan. Ketika tabrakan, mana sih? Nah, apa tadi namanya nih? Rantai sama Nah, kalau misalkan kayak gini, kita kan ada dua cara. Yang pertama adalah pengalamatan terbuka, artinya ketika yang lain masih nol, masih nggak ada isinya, kita bisa gitu. Yang kita perlu ganti, hanya ada di bagian insert hash. Nah, ini insert hash kita ganti. Bentar, saya punya contohnya di mana ya? Nah, ini kita copy dulu. Kita buka di sini online. Yang kita perlu ganti hanya di bagian ini saja. Ini kita coba simpan dulu supaya tidak rusak. Void insert hash.
start indeksnya di indeks. Nah, permasalahannya adalah di while misalkan dia while mana di ini. Terus ada indeks IDX. Ke nah, jadi cuma untuk dipindah saja. Terus indeks ini fungsinya untuk untuk cari tempat kosong berikutnya. Jadi dia akan mencari di mana ada tempat yang masih kosong gitu. Nah, masalahnya pengamatan buka itu punya masalah. Mana sih? Pengamatan terbuka ada masalah tadi. Nih, kekurangan dari metode ini adalah jumlah data kurang dari jumlah alamat yang tersedia, kurang dari sama dengan jumlah alamat yang tersedia. Jadi kita perlu membuat sebuah kondisi di mana indeks itu sama dengan start IDX. Misalkan dia sama dengan nah kayak gini. Kayaknya masuk ke hitam deh. Iya aja. Terus di
Index nilai cout. Di sini tambahin aja. Terus else-nya Oke, sekarang kita coba untuk ini kan ada collision nih. Ada collision. Kita coba cek dulu. Kok jadi banyak ini. 0, 0, 0. Kosongnya kayak nggak usah diisi deh. Kayaknya ini nggak usah diisi dulu deh. Ya. Coba. Oke, kita lihat di sini. 23, lalu ada tambahan lagi, terjadi collision pada indeks ketiga untuk K73, pindah ke indeks berikutnya. 4, ternyata 4 sudah ada isinya. Dipindah lagi ke indeks berikutnya. 5, sudah ada isinya. Makanya dia pindah ke 6. Gitu. Misalkan kita tulis lagi nih. 73 lagi deh. 73. Apa namanya? Sama lagi. Di sini 83. Bisa kan coba cari juga, 3 sudah ada, 4 sudah ada, 5 sudah ada, 6 sudah ada, dia pindah ke 7. Gitu. Nah, masalahnya bagaimana kalau misalkan semuanya sudah penuh? Ya nggak bisa. Nah, di model pengalamatan terbuka seperti ini, jumlahnya itu harus sama. Jumlah nilai harus sama dengan jumlah. Tuh. Nah, sekarang kita sudah punya 2 nih. Pengalamatan terbuka sudah. Terus yang terakhir adalah pengalamatan is. Bentar. Berarti kita coba ambil yang awal saja. Contohnya, yang ini sudah nih. Sudah yang paling apa namanya? Umum. Yang ini kan sudah dimodifikasi.
online. Nah, untuk pengalamatan yang terakhir, itu kita beri nama pengalamatan link list atau pengalamatan list. Ya. Seperti biasa, kalau pengalamatan list itu berarti kita butuh bikin apa namanya struct. Di sini kita bisa isi dengan ini, hapus saja booleannya. Pointer next. Ini tabelnya karena isempty-nya sudah nggak ada, ini kita ganti sebagai null. Ini nggak perlu kita ganti karena memang kita cuma pakai yang modulus. Nanti tinggal teman-teman ganti aja kalau misalkan mau ganti pelipatan atau apa, gantinya di sini. Nah, yang perlu kita ganti adalah paling banyak di insert hash. Ini input untuk apa namanya itu link listnya dulu. Oke, ini sudah kita senang. Nah, seperti ini. Jika X pada setelah indeksnya kita panggil idx. Panggil kita di sini. Nah, kalau sudah seperti ini lagi ya. Oh,
M. Nah, ini. Oke, nah seharusnya kalau udah kayak gini bisa sih, tinggal pada saat printnya ini kita perlu tambahkan lagi sedikit kondisi. Error nggak ya? Kita cek. No 13 error. Not next, udah benar. Oh iya, ini nggak perlu. Kosong jadi 0. Gimana caranya ya? Ini angkanya yang keluar, berarti ada yang salah ini. Coba collision kita buang dulu. Collisionnya kita buang dulu, berarti di sini 73. Kita buang dulu. Sini belum ada collision. Oke, ini berarti yang kesalahan ada di printnya. Nah, guys.
Oke, berarti di sini tambahkan kondisi if kok masih keluar ininya ya, alamatnya ya. Alamat dari, nah ini kayak ada yang salah ini. Kita cek satu-satu. M-nya benar, startnya benar, startnya benar. Ini table benar, hash juga. Key sama dengan key, next, null. Temporary next benar, temporary t index printable. Oh iya, coba ini kali ya. Nah, sip. Nah, sekarang di sini kita kasih collection. Karena kan ini masih nol semua, masih satu. Kita tambahkan dengan collection. Kita lihat, nah di sini 23, 73, 0. Kalau misalkan kita mau tambah lagi yang sama, gitu ya. Misalkan sini 93, gitu. Maka hasilnya 23, 73, 93, 0. Jadi kalau untuk yang seperti ini, berapapun dia bisa terisi, gitu. Tergantung nanti nilainya sepanjang apa. Kalau misalnya pakai linked list kan kita tidak terbatas ya. Yang terbatas hanya di array saja. Ini array, terus yang ini linked list-nya. Nah, untuk teman-teman nanti bisa coba ganti ininya, apa namanya, ganti dengan rumus apa namanya ini,
rumus hashingnya itu teman-teman bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dicoba-coba masing-masing. Oke, sambil saya kopikan codingnya, teman-teman bisa buat belajar. Ini. RB. Oh ini lagi. Share. Pengalamatan terbuka itu yang ini ya. Coba saya cek. Oh ya, ini yang pengalamatan terbuka. Yang berikutnya adalah yang list. Oke, nah dari sini teman-teman bisa pelajari lagi. Kalau misalkan mau dimodifikasi, mau diganti menjadi apa namanya studi kasus, buku atau whatever, nanti bisa dimodifikasi dari coding yang sederhana ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan belum? Aman, Pak. Aman ya, good. Ya, kebetulan hari ini yang hadir baru cuman 27 dari 70. Ya, nanti yang teman-teman yang nggak masuk, saya harap bisa ikut tanya ke teman-teman yang masuk atau belajar secara mandiri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya cukup ya hari ini, nggak usah banyak-banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, di minggu depan. Kalaupun ada pertanyaan selepas kelas ini, feel free aja tanya langsung di di grup atau di Google Classroom. Atau kalau misalkan mau cepat dapat tanggapan, biasanya coba tanya ke Japri juga boleh. Saya sih nggak masalah. Oke, oh iya, satu lagi lupa. ASD ada kuis susulan yang tempo hari yang di sebelum UTS itu ada kuis, teman-teman nggak ikut. Permasalahannya adalah yang tidak ikut kuis berarti kan belum ikut belum ini CPMK-nya belum terpenuhi. Nah, jadi harus ikut. Nah, berapa orang di sini yang kemarin belum ikut kuis? Oke, 1. Siapa lagi nih? Ada 2. Sudah ngubungin ini belum? Sudah ngubungin asisten belum? Kalau enggak salah. Sudah, Pak. Oke. Jadwalnya Jumat besok. Jumat besok ya? Oke, good. Jumat besok jam 10 nanti langsung ke lab ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Lab IoT. Oke. Nanti jangan lupa untuk hadir, itu aja. Oke, dari saya cukup segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Pak. Ya, gimana? Untuk kuis 2 itu bakal ada nggak, Pak? Nggak ada. Kuis 2 ditiadakan, diganti langsung ke UAS. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Makanya nanti UAS itu materinya mulai dari Stack and Queue sampai ke HIP.
Nanti ada heap, ada hash. Ini kan dia kan ya hash. Besok ada lagi satu lagi namanya heap. Jadi nanti agak banyak teman-teman di belajarnya. Tapi harusnya sih soalnya nggak banyak ya. Kemarin saya sama Pak Rajif itu udah store soal ke akademik, udah digandakan. Soalnya nggak banyak kok. Kalau nggak salah sekitar 9 halaman aja. Nggak banyak, dikit. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.